Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Firdani. Di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal tentang proses Gram-Schmidt. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Genta Firdani dengan NIM akhiran 3049. Selanjutnya Ilham Fajar Andika dengan NIM akhiran 3057. Diki Ferdianto dengan NIM akhiran 3056, Laili Dwi Haryanti dengan NIM akhiran 3062, Muhammad Fikri Haikal dengan NIM akhiran 3050, Muhammad Sohibul Fajar dengan NIM akhiran 3059, Ahmad Hisam Ramadan dengan NIM akhiran 3063, Muhammad Alvin Syafaat dengan NIM akhiran 3058, dan yang terakhir Muhammad Rizal Aufar Rifki dengan NIM akhiran 3046. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah dari proses Gram-Schmidt. Tapi apa itu Gram-Schmidt? Proses Gram-Schmidt adalah proses yang digunakan untuk mengubah himpunan vektor S menjadi basis yang ortonormal, yang biasa kita sebut sebagai W. Misalnya kita memiliki himpunan vektor S dengan anggota U1, U2 sampai UN, dan kita akan menjalankan proses Gram-Schmidt untuk mendapatkan basis W, yaitu W1, W2 sampai Wn, di mana W adalah basis yang ortonormal. Langkah-langkahnya cukup sederhana dan memiliki pola yang mudah ditebak dan diingat. Pertama, kita tentukan vektor V1 yang merupakan U1 atau V1 sama dengan U1. Selanjutnya kita tentukan V2, yaitu U2 dikurangi hasil kali U2 dengan V1. Kemudian hasilnya dibagi oleh norm V1 kuadrat dan dikalikan dengan V1. Langkah selanjutnya adalah menentukan V3 yang dihitung dengan cara U3 dikurangi hasil kali U3 dengan V1 dibagi norm V1 kuadrat dikalikan V1 dan dikurangi U3 dengan V2 dibagi V2 kuadrat dikalikan V2. Kemudian proses ini berlanjut untuk V4, V5 dan V selanjutnya sampai Vn dengan pola yang mudah diingat dan ditebak. Setelah mendapatkan vektor V1, V2 sampai Vn, langkah terakhir adalah menentukan basis W, yaitu W1, W2 sampai Wn. W1 diperoleh dengan membagi V1 dengan norm V1, W2 diperoleh dengan membagi V2 dengan norm V2, dan seterusnya hingga Wn diperoleh dengan membagi Vn dengan Vn maksudnya. Itu tadi merupakan langkah-langkah dalam proses Gram-Schmidt untuk mengubah himpunan vektor S menjadi basis W yang ortonormal. Untuk lebih memahami tentang proses Gram-Schmidt, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang contoh soal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Kan nama saya Laili Dwi Haryanti, NIM 232410103062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang pertama. Di sini diberikan sebuah himpunan vektor S pada R3. Kemudian kita diminta untuk mengubah menjadi basis ortonormal B berdasarkan hasil kali dalam di ruang Euclides. Kemudian di sini ada alur penyelesaian. Jadi pertama-tama kita akan mencari V1 beserta norm V1, kemudian V2 beserta norm V2, kemudian V3 beserta norm V3. Kemudian jika sudah selesai mencari V1, V2, V3 beserta normnya, dilanjutkan kita akan mencari basis ortonormal B dengan rumus yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi pertama-tama kita akan mencari V1 terlebih dahulu. V1 ini didapat dari U1. U1 ini datang dari mana? Jadi U1 ini kita ambil dari sini, dari himpunan vektor S tadi. Kita ambil yaitu 1, 0, 0. Selanjutnya kita akan mencari norm V1 dengan cara akar 1 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus 0 pangkat 2. Di sini hasilnya adalah 1. Nah, kita dapat ini tuh dari mana? Kita dapatnya dari nilai dari V1 itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita mencari V1 beserta norm V1, kita dilanjutkan untuk mencari V2.
V2 ini rumusnya adalah U2 dikurangi hasil kali U2 dikali V1 per norm V1 kuadrat, kemudian dikalikan dengan V1. U2 kita masukkan, di sini adalah 202 dikurangi 202 dikali 100 per 1 pangkat 2 dan dikalikan V1. Kemudian 202. Nah, di sini, di bagian sini itu karena ini merupakan hasil kali dalam di ruang Euclid, maka hasil kali adalah dari hasil dari dot produk, yaitu 2, 2 sini kalikan dengan 1, hasilnya 2, kemudian plus 0 kali 0, 0 kali 0, dan di sini hasilnya 0, plus 2 kali 0. Ya, itu hasilnya 0. Selanjutnya, kita akan kalikan dengan 100. Kemudian di sini ada 202 dikurangi dengan operasi ini. 2 plus 0 jika dibagi 1 kan hasilnya tetap sama. Jadi kita akan langsung mengalihkan ini. 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2. Kemudian 0 dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kemudian 0 dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Selanjutnya, kita kurangi, 2 kurangi 2 adalah 0, 0 kurangi 0 adalah 0, 2 dikurangi 0 adalah 0. Selanjutnya, kita mencari norm V2 sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah akar 4, yaitu sama dengan 2. Selanjutnya, di sini kita tulis ulang V1 itu 100, V2 002, kemudian norm V1 sama dengan 1, norm V2 sama dengan 2. Dan di sini kita akan mencari V3, yaitu rumusnya U3 dikurangi hasil kali U3 dengan V1, kemudian per norm V1 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan V1. Dikurangi dengan hasil kali U3 dikali V2 per norm V2 pangkat 2, dan dikalikan V2. Selanjutnya yaitu U3, kita ambil dari sini, yaitu 111 dikurangi 111 dikali 100, ini kita ambil dari sini, per 1 pangkat 2, ini, dan dikalikan 100. Kemudian dikurangi dengan U3 yaitu 111, V2 yaitu kita ambil dari sini, 002, kemudian per 2 kuadrat, dan dikalikan dengan V2 yaitu 002. Kemudian selanjutnya kita akan mengoperasikannya, yaitu 111 dikurangi dengan perkalian hasil kali dalam ini, yaitu 1 plus 0 per 1, kemudian dikalikan dengan 100. Kemudian dikurangi dengan hasil perkalian di sini, hasilnya itu 0 plus 0 plus 0 per 4 dikali 002. Kemudian selanjutnya tinggal menghitung saja, yaitu 111 dikurangi hasil dari ini, yaitu 1 kali 1, itu 1. Kemudian 0 kali 0, itu 0. Dan 0 kali 0 di sini juga 0. Selanjutnya ini dikurangi dengan hasil dari sini. Nah, di sini kan eh, ada pembagian 4. Jadi, di sini hasilnya itu 0, 0. Kemudian di sini itu setengah, setengah. Jadi, di sini 0 kali 0 itu sama dengan 0. Kemudian 0 kali 0 juga 0. Dan di sini adalah setengah kali setengah itu hasilnya 1. Jadi tinggal kita operasikan. Dan hasilnya adalah 1 kurangi 1 dikurangi 0 itu 0. Kemudian 1 dikurangi 0 itu 1. Dan 1 dikurangi 0 dikurangi 1 itu sama dengan 0.
Kemudian selanjutnya kita mencari norm V3, yaitu dengan cara mengakarkan 0 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus 0 pangkat 2, dan hasilnya di sini adalah 1. Ya, dari perhitungan yang sudah kita hitung tadi, kita menemukan V1, V2, V3, beserta norm V1, norm V2, dan norm V3. Di sini kita tinggal memasukkan saja yang sudah kita cari tadi. Kita masukkan di situ V1 yaitu 100 per 1, kemudian V2 yaitu 002 per 2, kemudian V3 yaitu 010 per norm 3 yaitu 1. Kemudian hasilnya yaitu 100 itu dibagi 1, hasilnya sama saja. Kemudian 002 dibagi 2 itu hasilnya 001. Dan yang ketiga ini 010 dibagi 1. Dan hasilnya 010. Jadi ini adalah hasil otonormal, hasil dari transformasi dari himpunan vektor S dengan menggunakan proses Gram-Schmidt di ruang hasil kali dalam Euclid. Nama saya Muhammad Zubrul Fajar dengan NIM dari ke-24 10359. Untuk soal nomor 2 yaitu misalkan R3 memiliki hasil kali dalam U kali V sama dengan U1 kali V1 ditambah 2U2 kali V2 ditambah 3U3 kali V3. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah vektor U1 sama dengan 111, vektor U2 sama dengan 110, dan vektor U3 sama dengan 100 menjadi sebuah basis ortonormal. Pertama kita tentukan dulu V1 yaitu U1 sama dengan V1 sama dengan 111. Kemudian kita tentukan norm V1. Tapi sebelum menentukan norm V1 kita ketahui dulu bahwa norm U sama dengan akar U kali U. Kemudian kita masukkan definisi rumus dari soal sehingga menjadi akar U1 kali U1 ditambah 2U2 kali U2 ditambah 3U3 kali U3 sama dengan akar U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Sehingga norm C1 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 kuadrat sama dengan akar 6. Kemudian kita cari V2 sama dengan U2 dikurangi hasil kali vektor U2 kali vektor V1 per norm V1 kuadrat kali vektor V1 sama dengan 110 dikurangi hasil kali 110 kali 111 per norm V1 kuadrat yaitu akar 6 kuadrat kali 111 sama dengan 110 dikurangi vektor V2 kali vektor V1. Untuk perkaliannya kita menggunakan definisi rumus yang ada di soal sehingga menjadi 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 kali 1 ditambah 3 kali 0 kali 1 per 6 kali vektor 111 sama dengan 110 dikurangi 1 per 2 kali vektor 111 sama dengan 110 dikurangi vektor 1 per 2 1 per 2 1 per 2 sama dengan vektor 1 per 2 1 per 2 min 1 per 2. Kemudian kita tentukan norm V2 sama dengan akar 1 per 2 kuadrat ditambah 2 1 per 2 kuadrat ditambah 3 min 1 per 2 kuadrat sama dengan akar 1 per 4 ditambah 1 per 2 ditambah 3 per 4 sama dengan akar 1 ditambah 2 ditambah 3 per 4 sama dengan akar 6 per 4 sama dengan akar 6 per 2. Kemudian kita cari V3 sama dengan U3 dikurangi hasil kali vektor U3 kali vektor V1 per vektor 1 kuadrat norm V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali U3 kali V2 per norm V2 kuadrat kali V2 sama dengan 100 dikurangi 100 kali 111 per akar 6 kuadrat kali 111 dikurangi 100 kali 1 per 2 1 per 2 min 1 per 2 per akar 6 per 2 kuadrat dikali 1 per 2 1 per 2 min 1 per 2 sama dengan
100 dikurangi 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali 1 ditambah 3 kali 0 kali 1 per 6 kali 111 dikurangi 1 kali 1 per 2 ditambah 2 kali 0 kali 1 ditambah 3 kali 0 kali 0 per 6 per 4 dikali 1 per 2 1 per 2 minus 1 per 2 sama dengan 100 dikurangi 1 per 6 1 per 6 1 per 6 dikurangi 1 per 6 1 per 6 minus 1 per 6 sama dengan faktor 2 per 3 minus 1 per 3 0. Kemudian kita tentukan norm V3 sama dengan akar 2 per 3 kuadrat ditambah 2 minus 1 per 3 kuadrat ditambah 3 kali 0 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 2 ditambah 0 per 9 sama dengan akar 6 per 9 sama dengan akar 6 per 3. Kemudian kita tentukan basis ortonormal yaitu vektor V1 per norm V1, vektor V2 per norm V2 dan vektor V3 per norm V3 sama dengan 111 per akar 6 1 per 2 1 per 2 minus 1 per 2 per akar 6 per 2 2 per 3 minus 1 per 3 0 per akar 6 per 3 sama dengan 1 per akar 6 1 per akar 6 per 1 per akar 6 1 per akar 6 1 per akar 6 min 1 per akar 6 dan 2 per akar 6 min 1 per akar 6 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdianto dengan NIM akhir 3056. Soal, diketahui S adalah himpunan yang terdiri dari pasangan bilangan 2, 1, dan 1, 1. Adalah sebuah basis di R. Ubahlah basis tersebut menjadi basis ortonormal dengan menggunakan langkah-langkah proses Gram-Schmidt. Untuk penghitungannya, menggunakan hasil kali dalam berikut. Untuk semua pasangan bilangan real X1 Y1 dan X2 Y2 dalam R2, hasil dari ekspresi 2X1 Y1 tambah 2X2 Y2 adalah X1 Y1 dikali X2 Y2. Kemudian penyelesaiannya atau jawabannya, yang kita tahu bahwa U1 sama dengan 21 dan kemudian U2 sama dengan 1, min 1. Langkah pertama kita akan mencari V1. V1 di sini didapatkan dengan U1 dibagi norm U1. Kemudian kita mencari norm U1 per dahulu. Di sini didapatkan dari perkalian U1 dikali U1 pangkat 1 per 2, yaitu U1 tadi ialah 21, kemudian dikalikan dengan 21 pangkat 1 per 2. Didapatkan hasil sama dengan akar 11. Akar 11 ini dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu U1 dibagi norm U1, yaitu 2,21 dibagi akar 11. Dapatkan hasil penjumlahan itu, hasil perhitungan itu yaitu 2 per akar 11, 1 per akar 11. Kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu kita mencari V2. Di V2 ini yaitu kita didapatkan dengan cara U2 dikurangi proyeksi U2 W1, kemudian dibagi norm U2 min proyeksi U2 W1. W1 sini adalah W1 ruang yang direntangkan oleh V1. Kemudian kita mencari proyeksi U2 W1, yaitu U2 dikali V1 dikalikan dengan V1. Di sini U2 yang kita ketahui tadi 1 min 1, kemudian V1 yang kita ketahui ialah 2 per akar 11, 1 per akar 11 dikalikan dengan V1 kembali, yaitu 2 per akar 11, 1 per akar 11. Kita hitung yaitu 2 kali 1 kali 2 per akar 11 ditambah 3
min 1 dikali 1 per akar 11. Kemudian dikalikan V1 yang tadi, yaitu 2 per akar 11, 1 per akar 11. Didapatkan hasil yaitu 2 per 11, 1 per 11. Kemudian kita lanjut kepada U2 min proyeksi U2 W1, yaitu U2 yang kita ketahui tadi 1, min 1 dikurangi proyeksi U2 W1 yang kita ketahui tadi, yaitu ialah 2 per 11, 1 per 11. Kemudian sama dengan kita hitung 1 min 2 per 11, ini dikalikan silang, kemudian min 1 dikurangi 1 per 11. Kemudian didapatkan hasil yaitu 9 per 11, min 12 per 11. Kemudian kita mencari nom U2 min proyeksi U2 W1, yaitu dengan cara pengalian yang tadi itu kita dapatkan, yaitu U2 proyeksi U2 W1, yaitu 9 per 11, min 12 per 11 dikalikan dengan 9 per 11, min 12 per 11 dipangkatkan dengan 1 per 2 dikalikan. Kemudian 2 dikalikan 9 per 11 dikali 9 per 11 ditambah 3 min 12 per 11 dikalikan min 12 per 11. Di sini kita menggunakan perhitungan yang kita cantumkan di soal tadi. Mendapatkan hasil ini, yaitu 2 kali 9 per 11 dikali 9 per 11 ditambah 3 kali min 12 per 11 dikali min 12 per 11. Itu didapatkan 162 per 121 ditambah 432 per 121. Di sini kita dapatkan akar. Di sini kemudian mendapatkan akar 594 per 121. Kemudian kita sederhanakan, yaitu menjadi 3 akar 66 per 11. Sehingga V2 dengan rumus yang tadi, yaitu U2 min proyeksi U2 W1 dibagi nom U2 min proyeksi U2 W1. Kita tinggal masukkan tinggal masukkan hasil itu yang kita hitung tadi, yaitu U2 min proyeksi U2 W1 yang kita dapatkan tadi, yaitu 9 per 11, min 12 per 11 dibagi dengan nom U2 proyeksi U2 W1, yaitu 3 akar 66 dibagi 11. Kemudian kita hitung, kita jabarkan 9 per 11 dikali 11 per 3 akar 66, kemudian min 12 per 11 dikalikan dengan 11 per 3 akar 66. Kemudian kita dapatkan 3 per akar 66, min 4 per akar 66. Kita dapatkan hasil S sama dengan berarti 2 per 11, 1 per 11, 3 per akar 66, min 4 akar 66. Kemudian kita masuk ke pembuktian, apakah hasil perhitungan kita benar atau tidak. Pertama, ortogonal. S haruslah 0. Itu adalah syarat ortogonal. Kita cek di sini S sama dengan, kita masukkan yang tadi, yaitu 2 akar 11 per 11, akar 11 per 11. Kemudian masukkan yang satunya, yaitu akar 66 per 22, min 2 akar 66 per 33. Di sini kita kalikan menggunakan perhitungan yang di awal tadi, yang di soal. 2 kali 2 akar 11 per 11 dikalikan dengan akar 66 per 22 ditambah dengan 3 kali
akar 11 per 11 dikali dengan min 2 akar 66 per 3. Di sini kemudian kita dapatkan bahwa 2 akar 726 per 121 dikurangi 2 akar 726 per 121 sama dengan 0. Terbukti bahwa S ini adalah basis ortogonal. Kemudian masuk ke pembuktian kedua, yaitu S harus 1. Ini pembuktian bahwa apakah S merupakan basis ortonormal. Di sini cara mengeceknya adalah V1 dikalikan dengan V1 sama dengan V1 yang kita dapatkan tadi, yaitu 2 akar 11 per 11, akar 11 per 11 dikalikan dengan 2 akar 11 per 11, akar 11 per 11 dipangkatkan 2. Di sini kita dapatkan dengan penghitungan yang tadi 2 kali 2 akar 11 per 11 kali 2 akar 11 per 11 tambah 3 akar 11 per 11 dikalikan akar 11 per 11. Di sini kita dapatkan 44 per 121 ditambah 33 per 121. Kemudian kita jabarkan 2 dikali 4 per 11 ditambah 3 per 11. Di sini kita dapatkan 8 per 11. Di sini kita dapatkan pertama 8 per 11 ditambah 3 per 11 sama dengan 11 per 11. Terbukti bahwa dan hasilnya adalah satu. Terbukti bahwa ini adalah ortonormal. Kemudian kita cek yang V2. Di sini V2 dikalikan dengan V2, yaitu V2 yang kita dapatkan tadi akar 66 per 22 dikali dengan min 2 akar 66 per 33. Kemudian akar 66 per 22 dikali min 2 akar 66 per 33 akar 1 per 2. Ini kita dapatkan dengan penghitungan yang tadi 2 akar 66 per 22 dikali akar 66 dikali 22 ditambah 3 kali min 2 akar 66 per 33 dikali dengan min 2 66 akar 33. Didapatkan hasil 66 per 242 ditambah 264 dikurangi 363. Di sini hasil akhirnya adalah 23.958 ditambah 63.888 per 846. Di sini hasilnya sama dengan 1. Terbukti bahwa S merupakan basis ortonormal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firakal, dan sekarang saya akan mencontohkan soal nomor 4. Di sini tentukan basis ortonormal dari vektor 1, 2, 2, lalu min 1, 0, 2, dan 0, 0, 1. Yang pertama ya, step pertama. Kita itu cek ortogonalitas atau ortonormalitas dari ketiga vektor tersebut. Gimana caranya? Ya, kita gunakan perkalian dot ya. Kita kalikan satu sama lainnya. Di sini vektor 1, 2, 2 yang tadi, kita kalikan dengan vektor yang min 1, 0, 2 itu. Kita kalikan satu persatu ya. Sesuai urutannya, ini yang atas, terus yang tengah, terus yang bawah kan. Lalu dijumlah. Untuk yang atas 1 kali min 1 itu ya sebenarnya min 1 ditambah 2 kali 0 itu 0. Kemudian 2 kali 4 ini itu sama dengan 4. 2 kali 2 ya, maaf. Dengan 4. Setelah kita jumlahkan hasilnya sama dengan 3 dan bukan sama dengan 0. Jadi ini bukan ortogonal ya, tidak ortogonal. Selanjutnya di vektor selanjutnya ya, 1, 2, 2 dan vektor 0, 0, 1. Seperti biasa, kita kalikan yang atas, terus yang tengah, terus yang bawah ya, 1, 1. 1 kali 0, 2 kali 0, 2 kali 1, itu
ini sama dengan 0, 2 kali 0 ya 0, 2 kali 1 sama dengan 2. Setelah itu kita jumlahkan sama dengan 2. 2, apa? 2 bukan sama dengan 0 kan? Ya, tidak tidak ortogonal ya. Susah. Selanjutnya juga sama, vektor yang ini min 1, 0, 2 dikali dengan 001. Stepnya juga sama, dari atas, kemudian yang tengah, sama-sama yang tengah, kemudian yang bawah. Min 1 kali 0 itu sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0, kemudian 2 kali 1 itu sama dengan 2, kemudian dijumlah sama dengan 2. Jadi bukan ortogonal juga. Oke, karena ketiga-tiganya bukan ortogonal, kita pakai proses Gram-Schmidt untuk mencari untuk apa mengortogonalitaskan gitu ya. Oke, umpama ya masing-masing vektor itu kita namai E1, E2 kemudian E3 ya. Umpamanya gitu. Untuk E1-nya ini 122, kemudian E2-nya min 102 dan R3-nya itu 001. Em, Selanjutnya kita cari nilai yang akan kita cari ya. Ortogonalitasnya itu V1, V2, dan V3 untuk mencari basis ortogonalnya. Sorry. Tuh di sini kita pakai acuan ya. Pakai acuannya itu V1 sama dengan I1, jadi V1-nya itu sama dengan ini. Sama dengan I1 ya, sama dengan untuk V1. Oke, persamaan yang digunakan itu kayak gini ya. Untuk V2 itu dengan rumus E2 dikurangi proyeksi E2 terhadap V1 ya. Dan selanjutnya ya selanjutnya ya V3. Tadi sampai vektor 3. Jadi untuk ini ya tidak usah. Secara umum ya rumusnya kayak gini ya. Vn sama dengan En dikurangi ya versi. Selanjutnya, oke, tadi kan udah ada persamaannya ya. Persamaan yang tadi kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Oke, kita cari V2 dengan rumus kayak gini. Dengan rumus E2 dikurangi proyeksi E2 terhadap V1. Oke, E2-nya tadi ini kita masukkan V102. Terus E2 juga di sini dikurangi E2 di sini sama dikali V1 di sini. Kalau ini V1 ya sama aja di sini. Terus V1 ya ini jelas. Oke, setelah kita kali, kita mendapatkan nilai ini. 1 kali 1 ya sama ya. Yang atas kali atas, tengah kali tengah, bawah kali bawah. Itu sama saja. Juga yang bawah ini juga sama ya, sesuai ini. Oke, dan 122 ini kita tetap dulu ya. Oke, setelah kita kali ya, min 1 kali 1 ini sama dengan min 1, 0 kali 2 ini sama dengan 0, 2 kali 2 ini sama dengan 4, terus 1 kali 1 ini 1, 2 kali 2 ini 4, 2 kali 2 ini juga 4. Nah, jadi bawahnya ini kita jumlahkan ya. Ini min 1 ditambah 0 ditambah 4 itu sama dengan 3. Terus yang bawah ini 1 tambah 4 itu sama dengan 9. Oke, sudah ketemu ini. Kita lanjut ke bawahnya ya. Saya tuh kita kali ya. Eh, 3/9 ini sama dikali vektor 122 ya. Itu hasilnya ini. Sama dengan 1/3, 2/3, dan 2/3 juga.
Nah, setelah itu kita kurangi E2 ini, E2 ini yang tadi ya, dengan hasil ini. Hasil ini itu yang ini ya, dan ketemu hasilnya ini. Untuk V2-nya ini. Oke, kita lanjut ke V3. Kita mencari V3 ya. Rumusnya sama, tapi dengan tambahan di sini ya, dikurangi proyeksi E2 terhadap V2. Ini kan proyeksi E2 terhadap V1. E3 terhadap V1. Aduh, salah. Oke, V2 sudah ketemu. Kita lanjut ke V3. Oke, rumusnya tetap sama. Tapi karena ini V3, ada tambahan satu lagi kan. Oke, untuk rumusnya ya, E3 ini kita kurangi proyeksi E3 terhadap V1. Kemudian kita kurangi lagi dengan proyeksi E3 terhadap V2. Oke, langsung kita lanjut ke bawahnya. E3 itu sama dengan 001. Lalu ini em, proyeksi E3 terhadap V1-nya ini. Langsung ya, nggak seperti soal yang ini. Maksudnya persamaan yang tadi, vektor yang tadi. Kemudian ini kita lanjut langsung ke sini untuk mempercepat penjelasannya. Oke, langsung kita kali coba ya. 0 kali 1 itu sama dengan 0, kemudian 0 kali 2 itu sama dengan 0, 1 kali 2 sama dengan 2. Lanjut ke bawahnya, 1 kali 1 itu sama dengan 1, 2 kali 2 itu sama dengan 4, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, ini tetap V1 ya. Lanjut, 0 kali min 4/3 itu sama dengan 0, 0 kali min 2/3 itu sama dengan 0, 1 kali 4/3 itu sama dengan 4/3. Lanjut di bawahnya ini, min 4/3 dikali min 4/3 itu sama dengan 16/9. Lanjut, min 2/3 ini dikali min 2/3 itu sama dengan 4/9. 4/3 kali 4/3 itu sama dengan 16/19. 16/9, maaf. Oke, nah sudah ketemu ya hasil perkaliannya. Kita jumlahkan. 0 tambah 2 itu sama dengan 2. Kemudian 1 tambah 4 itu sama dengan 9. Lanjut di sini, 0 ditambah 0 ditambah 4/3. Itu sama dengan 4/3. Lalu di bawahnya ini, 16/9 ditambah 4/9 ditambah 16/9. Itu sama dengan 36/9. Oh ya, ini belum ditaruh sini ya. Kelupaan ini. Ini sudah. Untuk ini, untuk V2-nya ini, belum ada di sini. Oke, salah. Dan ini untuk videonya. Oke, selanjutnya kita kalikan ya. Dan juga kita sederhanakan. Untuk yang ini, yang atas ini, kita kalikan udah nih. Jadi 2/9, 4/9, dan 4/9. Untuk selanjutnya yang ini kita sederhanakan jadi 1/3, min 1/3. Oke, lanjut. Kita kalikan yang ini ya. Oke, kita kalikan ya. eh, Satu-satu ya, 1/3 kali ini ya jelas min 4/9. 1/3 ini kalikan ini jelas hasilnya min 2/9, dan selanjutnya 1/3 dikali 4/3 itu sama dengan 4/9. Ya, di sini udah mudah ya, kita udah menemukan satu-satu ya, kita tinggal mengurangi satu-satu ya. Yang atas ya jelas kurangi yang atas, yang bawah juga kurangi yang bawah, dan tengah kurangi tengah. Yang atas ya 0 kurangi 2/9 dikurangi min 9 ya, itu kita harus teliti ya, ini ada min, itu hasilnya 29. Lanjut di tengah, 0 dikurangi 4/9 dikurangi min juga
min 2 per 9 itu hasilnya ini. Dan yang terakhir, 1 dikurangi 4 per 9, dikurangi 4 per 9 itu hasilnya ini. Oke, tadi V1 sudah, yang sama dengan E1. Kemudian V2 juga sudah ini. Dan V3 juga sudah. Kita lanjut ke step berikutnya. Oke, kita cek ortonormalitas vektor hasil ortogonalitas yang tadi ya. Oke, kita cek. Nah, kita cek. Ini sebenarnya panjangnya. Kita cek ya. Tadi untuk V1-nya itu 1, V2 ya. Sama dengan 1 kan. Kita cek dikuadratkan satu-satu. Bentar. Tadi itu seperti ini. Nah, 1, 2, 2 ya. Kita kuadratkan satu-satu. Kemudian kita jumlahkan. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan hasilnya 9. Kita akar ya. Kita akar itu kemudian hasilnya 3. Dan bukan sama dengan 1. Jadi belum ortonormal. Oke, selanjutnya ke V2. V2 sama. Kita kuadratkan, kita jumlah, kemudian kita akar. Min 4 per 3 di kuadrat itu sama dengan 16 per 9. Ini kita kuadratkan juga hasilnya 4 per 9. 4 per 3. Oh ini belum kita kuadratkan. Ini dikuadratkan sama dengan 16 per 9. Kita jumlahkan sama dengan hasilnya itu 36 per 9. Lalu kita akar hasilnya itu sama dengan 2. Ini kenapa 4? Ya 36 per 9 ya. Sama dengan 4. Hasilnya 2 dan bukan 1. Jadi belum normal. Lanjut di F3. F3 itu 2 per 9, kemudian min 2 per 9, kemudian 1 per 9 ya. Yang tadi kita kuadratkan, terus jumlah kita akar. 2 per 9 kita kuadratkan itu sama dengan 4 per 81. Kemudian min 2 per 9 dikuadratkan itu ya sama 4 per 4 per 81. Kemudian 1 per 9 kita kuadratkan itu sama dengan 1 per 81. Kita jumlah ini ya seperti biasa sama dengan 9 per 81. Kita akar, kita sederhanakan dulu juga gak apa-apa ya. Kita sederhanakan jadi 1 per 9. Kemudian kita akar sama dengan hasilnya 1 per 3. Dan bukan 1, jadi belum ortonormal. Oke, karena tadi ketiga-tiganya belum ortonormal, kita jadikannya normal. Kita bagi V1, V2, V3 dengan panjang vektornya masing-masing. Tadi itu panjang vektor ya, yang tadi ya. Oke, untuk menormalisasikannya ya. Kita sebut saja ya em, hasilnya yang akhirnya itu nanti U1, U2, dan U3 ya hasil akhirnya ya. Oke, di sini U1 ya V1 ya. V1 dibagi panjang vektor V1 ya. Tadi itu 3 kayaknya. Kalau tidak salah, mari kita cek. Oke, V1 itu panjangnya 3 sini. Kemudian untuk video itu 2 ya. Dan V3 itu sama dengan 1 per 3. 3, 2, 1, 3. Oke, oke, 3 ya. Terus 2, 1 per 3. Oke, kita pada yang pertama ya, V1 dibagi panjang vektor V1 ya. Itu V1 1, 2, 2 ya. 1, 2, 2.
Kebagikan 3 ya. Jadi hasilnya ya ini jelas. Oke, sama ya. Jadi tiap ini kita bagi 3. 1 dibagi 3 ya 1/3, 2 bagi 3 itu sama dengan 2/3. 2 bagi 3 ya 2/3. Oke, lanjut ini ya. Ini tadi 2, 1/2. 1/3. Oke, lanjut ke U2 ya. U2 itu V2 dibagi panjang vektor V2. Jadi tadi itu sama dengan berapa ya? Oh, min 4 per 3 ya. Min 4 per 3, kemudian min 2 per 3, kemudian 4 per 3 ya. Oke, ke kanan aja ya. Oke, maaf. Oke, oke, ini sama ini kita bagi 2 ya. Satu-satu. Yang ini kita bagi 2, ini juga, ini juga. Oke, karena ini bagi 2 ya. Itu sama saja dengan kali 1/2 kan. Ya kan? Ini enggak ada. Ini sama dengan kali 1/2 kan. Seperti ya itu. Jadi tiap yang tadi itu kita kalikan 1/2 itu sama dengan hasilnya 4/6, min 2/6, dan 4/6. Kita sederhanakan jadi ini min 2/3, min 1/3, dan 2/3. Kita lanjut ke U3 ya. Tadi U3 itu 2/9, kemudian min 2/9, kemudian 1/9 ya. Kita bagi dengan panjang vektor V3 ya. Panjang vektor V3 itu tadi 1/3. Jadi kita bagi ya 1/1. 2/9 kita bagi 1/3 itu sama dengan 2/9 dikali 3. 2/9 dikali 3. Itu kita coret ya. 9 kita coret, 3 kita coret sama dengan 2/3. Yang atas ini. Kemudian lanjut yang kedua itu sama ya. Cuma ini min saja ya. Cuma beda min. Jadi sama min 2/3. Lanjut ke 1/9 itu kita bagi dengan 1/3. Jadi hasilnya itu 1/9 kita kali dengan 3. 1/9 kita kali dengan 3 itu sama dengan 3/9. 3/9 kita samakan itu sama dengan 1/3 di sini. Oke, semuanya udah ketemu. Ya, ini untuk 1, 2, dan 3. Jadi, basis ortonormal dari vektor 1, 2, 2, min 1, 0, 2, min 1, 0, 2, dan 0, 0, 1 adalah 1/3, 2/3, 2/3, min 2/3, min 1/3, 2/3, dan 2/3, min 2/3, 1/3. Nama saya Ahmad Hisyam Ramadan dengan NIM 232410103063. Untuk soal nomor 5, yaitu transformasikan vektor-vektor basis U1 yang berisi 1, 1, 1, U2 yaitu 0, 1, 1, dan U3 yaitu 0, 0, 1 terhadap basis ortogonal V1, V2, dan V3. Berikut pembahasannya. Jadi pertama, kita anggap V1 sama dengan U1, yaitu 1, 1, 1. Kemudian V2 sama dengan U2 dikurang proyeksi dari U2 terhadap W1, yaitu U2 sama dengan U2 dikurang U2 dikali V1 dibagi V1 kuadrat.
dikali V1 sama dengan 0,11 dikurang 2/3 dikali 1,11 sama dengan min 2/3, 1/3, dan 1/3. Kemudian V3 sama dengan U3 dikurang proyeksi dari U3 terhadap W2, yaitu U3 sama dengan U3 dikurang U3 min V1 dibagi V1 kuadrat dikali V1 dikurang U3 dikali V2 per V2 kuadrat dikali V2, yaitu sama dengan 0,11 min 1/3 dalam kurung 1,11 dikurang 1/3 per 2/3 dikali min 2/3 1/3 1/3. Hasilnya 0 min 1/2 1/2. Setelah kita dapatkan nilai dari V1, V2, dan V3, kita cari panjangnya, yaitu V1 sama dengan akar 3, V2 sama dengan akar 6/3, dan V3 sama dengan 1 per akar 2. Oleh karena itu, kita bisa dapatkan nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Q1 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3. Kemudian Q2 min 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Dan Q3 0 min 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Nama saya Ilham Fajar Andika dengan NIM 232410103057. Contoh soal nomor 6 yaitu diketahui B memiliki anggota vektor yaitu U1, U2, dan U3 dan merupakan basis pada RHKD Euclides di R3. Transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Langkah pertama yaitu mencari V1. V1 sama dengan U1 yaitu vektor 111. Dan norm dari V1 yaitu akar 1/2 plus 1/2 dan 1/2. Hasilnya akar 3. Selanjutnya V2 sama dengan U2 dikurangi hasil kali dari U2 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat lalu dikali dengan V1, maka U2 sama dengan vektor 011 minus hasil kali dari vektor 011 dan 111 lalu dibagi dengan akar 3 kuadrat dikali vektor 111. Nah, selanjutnya yaitu mencari V2 sama dengan U2 dikurangi hasil kali dari U2 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat dan dikali dengan vektor V1. Diketahui U2 sama dengan vektor 011 dikurangi hasil kali dari U2 yaitu 011 dengan V1 merupakan Euclides. Euclides merupakan operasi standar di mana hasil kali dari U2 dengan V1 adalah dot product dari U2 dengan V1. Maka dapat dihasilkan yaitu 0 plus 1 plus 1. Dan norm dari V1 kuadrat yaitu akar 3 kuadrat adalah 3. Dan dikali dengan vektor V1 yaitu 111. Selanjutnya 011 dikurangi dengan 2/3 dikali vektor 111. Dihasilkan lagi 011 dikurangi 2/3, 2/3, 2/3. Lalu disederhanakan sampai menjadi minus 2/3, 1/3, 1/3. Selanjutnya mencari norm V2 yaitu akar dari minus 2/3 kuadrat plus 1/3 kuadrat plus 1/3 kuadrat sama dengan akar 4/9 plus 1/9 plus 1/9 sama dengan akar 6/9. Bisa disederhanakan menjadi akar 6/3. Selanjutnya mencari V3
yaitu sama dengan U3 minus hasil kali dari U3 dengan V1 dibagi Norm V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali dari U3 dengan V2 dibagi Norm dari V2 kuadrat dikali V2. Diketahui U3 adalah 001 dikurangi dari hasil kali dari 001 dengan 111 dibagi akar 3 kuadrat lalu dikali dengan 111 dikurangi hasil kali dari 001 dengan minus 2/3 1/3 1/3 dibagi akar 6/3 kuadrat lalu dikali dengan minus 2/3 1/3 1/3 lalu 001 dikurangi dengan 0 plus 0 plus 1 dibagi 3 dikali 111 dikurangi 0 plus 0 plus 1/3 per 2/3 dikali dengan minus 2/3 1/3 1/3. Selanjutnya yaitu 001 dikurangi dengan 1/3 dikali terlebih dahulu dengan vektor 111 diminus dengan 1/2 kali vektor minus 2/3 1/3 1/3. Lalu dari hasil tadi diketahui 001 dikurangi 1/3 1/3 1/3 dikurangi minus 1/3 1/6 1/6 hasilnya adalah 0 minus 1/2 1/2. Selanjutnya mencari Norm dari V3 yaitu akar dari 0 kuadrat plus minus 1 plus minus 1/2 kuadrat plus 1/2 kuadrat sama dengan akar dari 0 plus 1/4 plus 1/4 sama dengan akar 1/2 atau bisa disederhanakan menjadi 1/2 kuadrat. Selanjutnya mencari Norm dari V3 sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah dengan minus 1/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat sama dengan akar dari 0 plus 1/4 plus 1/4 sama dengan akar 1/2 dan bisa disederhanakan menjadi 1/2 akar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Farifki dengan NIM 2324 10103046. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang basis ortogonal menggunakan proses Gram-Schmidt. Di sini terdapat soal yaitu V1 dengan matriks 1, 21 dan V2 dan matriks 1, 0, 1. Soalnya yaitu terapkan proses Gram-Schmidt untuk menghasilkan basis ortogonal dari kedua vektor di atas. Oke, langkah pertama yaitu kita akan mengambil vektor V1 sebagai basis pertama U1. Di sini vektor V1 akan kita ambil untuk basis U1. Kita menghasilkan vektor 1, 21. Lalu kita hitung proyeksi V2 ke U1 dengan rumus yaitu proyeksi U1 ke V2 sama dengan V2 dikali U1 per panjang U1 pangkat 2 dikali U1, dimana kita mendapatkan V2 kali U1 yaitu V2 di sini itu matriks 1, 21 yaitu V2 kali U1 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 per panjang U1 pangkat 2 yaitu 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikali matriks 1, 21 yang dimana perhitungan ini akan menghasilkan proyeksi U1 ke V2 sama dengan 6/6. 6/6 di sini hasil dari pembagian V2 kali U1 per
U1 pangkat 2. Nah, 6 per 6 di sini dikali dengan vektor 1, 2, 1, yaitu 1. 6 per 6 sama dengan 1, maka 1, 2, matriks 1, 2, 1 dikali 1, hasilnya akan tetap, yaitu 1, 2, 1. Langkah kedua yaitu kita hitung V2 ortogonal. V2 yang dengan rumus V2 ortogonal sama dengan V2 dikurangi proyeksi U1 ke V2. V2 di sini yaitu matriks 1, 0, min 1 dikurangi dengan matriks 1, 2, 1 sama dengan yaitu 1 dikurangi 1, 0, 0 dikurangi 2 yaitu min 2, min 1 dikurangi 1 sama dengan min 2 akan menghasilkan matriks 0, min 2, min 2. Lalu kita akan normalisasikan V2 ortogonal untuk mendapatkan U2 dengan rumus U2 sama dengan V2 ortogonal per panjang dari V2 ortogonal. Panjang dari V2 ortogonal di sini setelah saya hitung akan mendapatkan hasil yaitu 1 per pangkat 8. Lalu V2 ortogonal di sini adalah 0, min 2, min 2. Jadi 1 per pangkat 8 yaitu panjang dari V2 ortogonal dibagi dari V2 ortogonal yaitu matriks 0, min 2, min 2 yang akan menghasilkan matriks 0, min 1 per pangkat 2, min 1 per pangkat 2. Jadi basis ortogonal dari V1 dan V2 adalah matriks U1 dan U2 yaitu matriks 1, 2, 1 dan matriks 0, min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 2. Jadi itu saja contoh soal dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Safaat dengan NIM 232410103058. Saya akan menjelaskan contoh soal. Diketahui vektor A U1 001 U2 111 U3 011 merupakan basis RKHD Euclides di R kubik. Transformasikan baris tersebut menjadi baris ortonormal. Untuk penyelesaiannya, kita akan mencari vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Vektor 1 merupakan dari U1 yaitu 0, 0, 1. Dan norm dari V1 yaitu 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat menghasilkan yang di akar pangkat norm dari V1 sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat dijumlah lalu diakar menghasilkan akar 1. V2 sama dengan U2 dikurangin hasil kali U2 dengan vektor 1 dibagi norm V1 kuadrat dikali V1 sama dengan 111 dikurangin 111 dikali 001 per akar 1 kuadrat dikali 001 sama dengan 111 dikurangin 0 ditambah 0 ditambah 1 yang merupakan dari hasil kali U2 dan vektor 1 dibagi 1 dikali V1 yaitu 001 sama dengan 111 dikurangin 00 min 1 sama dengan 110. Untuk norm vektor 2 sama dengan 1
1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 dijumlahkan lalu diakar menghasilkan akar 2. Untuk vektor 3, U3 dikurangin hasil kali U3 dengan V1 dibagi norm V1 kuadrat dikurangin U3 dikurangin V2 untuk vektor 3 sama dengan U3 dikurangin hasil kali U3 dengan V1 dibagi norm V1 kuadrat dikali V1 dikurangin hasil kali U3 dengan V2 dibagi norm V2 kuadrat dikali V2 menghasilkan 011 dikurangin hasil kali U3 dengan V1 yaitu 011 dikali 001 dibagi akar 1 kuadrat dikali V1 yaitu 001 dikurangin hasil kali U3 dengan V2 011 110 dibagi akar 2 kuadrat dikali 110 lalu sama dengan 011 dikurangin 0 ditambah 0 ditambah 1 dibagi 1 dikali 001 dikurangin 0 ditambah 1 ditambah 0 dibagi 2 dikali 1 0 sama dengan 011 dikurangin 0 min 1 dikurangin setengah kali 110 sama dengan 011 dikurangin 001 dikurangin setengah 0 menghasilkan min setengah 0. Untuk norm vektor 3 sama dengan min setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat ditambah 0 dijumlahkan lalu diakar menghasilkan akar setengah yang disederhanakan menjadi setengah akar 2. Lalu untuk mencari basis ortonormal, tahapan selanjutnya setiap vektor dibagi dengan normnya, yaitu untuk vektor W V1 dibagi norm V1, V2 dibagi norm V2, V3 dibagi norm V3 sama dengan 001 dibagi akar 1, 110 dibagi akar 2, min setengah 0 dibagi setengah akar 2 menghasilkan 001, setengah 0, min setengah 0 yang akhirnya ini merupakan basis ortonormal dari himpunan vektor A. Ya, di contoh soal yang terakhir kita mempunyai atau diketahui U1 vektor U1 sama dengan 2, vektor U2 sama dengan 0, vektor U3 sama dengan 0, 2. Ubahlah basis U1, vektor U1, vektor U2, vektor U3 menjadi ortogonal vektor V1, vektor V2, vektor V3. Yang pertama, sesuai yang sudah saya jelaskan di pertama, kita mengikuti rumus atau pola V1 sama dengan U1 atau di sini sama dengan 2, yang kemudian yang kedua tentukan V2 sama dengan U2 minus U2 dikali V1 per norm V1 kuadrat dikali V1. Kemudian hitung U2 dikali V1, yakni U2 dikali V1 sama dengan 0 kali 2 plus 2 kali 2 plus 2 kali 2 sehingga menghasilkan 8.
Kemudian hitung norm V1 kuadrat, yakni norm V1 kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 yang menghasilkan 12. Selanjutnya substitusikan ke dalam rumus V2 sama dengan U2 minus U2 kali V1 per norm V1 kuadrat dikali V1. Sehingga menghasilkan langsung saja V2 sama dengan 0,22 minus 2/3 kali 222. Selanjutnya 2/3 dikalikan dulu dengan 222 sehingga menghasilkan 4/3. Selanjutnya kita kurangkan dengan 0,22 sehingga V2 sama dengan 0 min 4/3, 2 min 4/3, 2 min 4/3 lagi. Sehingga menghasilkan V2 sama dengan min 4/3, 2/3, 2/3. Selanjutnya tentukan V3. Hitung dulu norm V2 kuadrat. Norm V2 kuadrat sama dengan min 4/3 kuadrat plus 2/3 kuadrat plus 2/3 kuadrat sehingga menghasilkan 8/3. Substitusikan ke rumus V3. V3 sama dengan U3 minus U3 kali V1 per norm V1 kuadrat dikali V1 minus U3 dikali V2 per norm V2 kuadrat dikali V2. Selanjutnya V2 sama dengan 0,02 minus 0,02 222 per 12 dikali 222 minus 0,02 dikali minus 4/3. Mohon maaf minusnya tidak begitu kelihatan, tapi itu minus 4/3. 2/3, 2/3 per 8/3 dikali min 4/3, 2/3, 2/3. Terlebih dahulu kita selesaikan bagian ini 0,02 222 per 12 sehingga menghasilkan 4/12. Dan yang kedua 0,02 dikali 4/3, 2/3, 2/3 sehingga menghasilkan 4/3 per 8/3 sehingga V3 sekarang 0,02 minus 4/12 dikali 222 minus 4/3 per 8/3 dikali min 4/3 dikali 2/3, mohon maaf 4/3 min 4/3 2/3 2/3. Selanjutnya adalah mengkali 4/12 dengan 222 dan mengkali 4/3 per 8/3 dengan min 4/3 2/3 2/3 sehingga V3 menghasilkan 0,02 2/3 2/3 minus 2/3 2/3 2/3 minus min 2/3 1/3 1/3. Kemudian V3 sudah mudah dihitung dengan mengurangi semuanya. V3 sekarang 0 min 2/3 plus 2/3, 0 min 2/3 plus 1/3, 2 min 2/3 plus 1/3 sehingga V3 menghasilkan 2/3 min 1/3 5/3. Sehingga sudah kita ketahui semuanya V1, V2 dan V3 nya. V1 nya adalah 2/2 dan V2 nya adalah min 4/3 2/3 2/3 dan V3 nya adalah 2/3 min 1/3 dan 5/3. Ya, mungkin cukup itu tadi presentasi proses Grassmith dari kelompok saya. Dengan demikian kesimpulannya proses Grassmith merupakan alat yang kuat dalam membentuk basis ortogonal dari himpunan vektor dengan langkah-langkah sederhana seperti menormalisasi vektor dan mengkurangkan maksud saya proyeksi vektor sebelumnya. Kita dapat menghasilkan basis yang tidak hanya ortogonal tetapi juga ortonormal. Contoh soal yang telah kita bahas tadi memberikan gambaran konkret tentang bagaimana proses ini dapat diterapkan pada vektor-vektor tertentu. Semoga dengan contoh tersebut pemahaman kita tentang Grassmith menjadi semakin jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.